Pernah nggak sih kamu ngerasa semangatmu gede banget, tapi hasilnya nihil? Kamu punya banyak target, mau mulai bisnis, mau jadi content creator, mau investasi, mau hidup lebih sehat, semua jadi catatan manis di kepala. Tapi kenyataannya, hari berlalu, bulan berganti, tahun lewat, dan kamu masih ada di titik yang sama. Lebih parah lagi, kamu udah capek duluan, padahal belum mulai apa-apa. Kalau kamu ngerasa hal ini relate banget sama hidup kamu sekarang, tenang, kamu nggak sendiri. Jutaan anak muda terjebak di fase ini. Fase di mana otak terasa penuh ide, tapi tubuh diam di tempat. Kita sibuk ngerencanain masa depan, tapi lupa eksekusinya. Kita terlalu banyak mikir, sedikit gerak. Kita scrolling motivasi setiap hari, tapi realita nggak berubah sedikit pun. Dan bagian paling menakutkan dari semua ini adalah kita pikir kita masih dalam perjalanan, padahal kita bahkan belum melangkah. Jujur aja, kalau kamu terus kayak gini, apa bedanya impianmu dengan lamunan? Mau sampai kapan bangga sama niat tapi nggak punya hasil? Di video ini, gue bakal bongkar satu fakta penting kenapa kamu bisa jadi ambisius tapi minim aksi. Dan yang lebih penting, gimana cara mutusin lingkaran setan itu? Jadi, kalau kamu benar-benar pengen hidup kamu berubah, jangan kemana-mana. Kebanyakan dari kita tumbuh dengan mindset yang penting punya mimpi besar. Tapi, kenyataan hidup nggak semudah quote Instagram. Setiap hari, kamu bangun dengan tekanan tak terlihat. Teman-teman udah mulai melangkah. Ada yang karirnya ngebut, ada yang bisnisnya udah jalan, ada yang udah nikah, bahkan beli rumah. Sementara kamu masih berkutat dengan rencana yang nggak pernah jadi kenyataan. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu malas total, tapi karena ada satu pola yang diam-diam menjebakmu. Pola itu kayak gini, kamu nonton video motivasi, semangat memuncak, kamu nulis ide baru, kamu bilang ke diri sendiri, besok gue mulai. Tapi besok datang, dan rasa takut, ragu, sama alasan-alasan kecil mulai muncul. Akhirnya, kamu kembali lagi ke fase awal, cuma berambisi. Yang lebih ngeselin, meski nggak bergerak, kamu tetap merasa udah produktif, hanya karena isi kepala penuh rencana. Otakmu sibuk, tapi hidupmu kosong. Ini bukan soal kurang motivasi. Ini soal ada mekanisme dalam diri yang bikin kamu terus menunda. Dan kalau kamu nggak sadar mekanisme ini sekarang, dia bakal nyeret kamu lebih dalam lagi. Di titik ini kamu mungkin bertanya, kenapa sih gue sulit banget buat mulai padahal gue pengen banget sukses? Jawabannya simple, tapi nyentil. Otak kita lebih seneng hal yang terasa produktif daripada yang benar-benar produktif. Contohnya gini, bikin to-do list terasa produktif. Nonton konten self-improvement terasa produktif. Riset panjang sebelum mulai terasa penting. Cerita ambisi ke teman terasa keren. Padahal belum ada satupun langkah nyata yang dilakukan. Fenomena ini punya istilah, the ambition dopamine trap. Kamu dapat reward dari sekedar berniat, bukan dari hasil. Add on satu fakta. Penelitian psikologi motivasi menunjukkan otak kita melepaskan dopamin, bahkan sebelum aksi terjadi, cukup dengan membayangkan tujuan besar. Itulah kenapa bermimpi terasa memuaskan, tapi justru bikin kita nyaman dalam ilusi progres. Terus ada masalah kedua, takut gagal di depan orang lain. Ambisi besar bikin tekanan besar. Kita takut mulai karena takut terlihat nggak mampu. Lebih aman menunda, biar reputasi tetap utuh. Ego selamat, mimpi mati pelan-pelan. Jawab jujur dalam hati. Berapa banyak mimpi yang kamu simpan hanya karena takut terlihat biasa-biasa aja? Dan masalah ketiga, standar kesempurnaan yang nggak realistis. Kita pengen mulai dalam versi sempurna. Alat lengkap, modal cukup, skill matang. Akhirnya, ya nggak mulai-mulai. Semua ini berkumpul jadi lingkaran. Ambisi naik, tekanan naik, aksi tertunda, rasa bersalah, cari motivasi lagi, dopamin gratis, ulang dari awal. Kalau lingkaran ini nggak diputus, kamu bakal terus bergerak, tapi cuma di tempat. Bayangin kamu berdiri di depan treadmill. Kamu lari, keringetan, napas ngos-ngosan, tapi posisimu nggak maju satu langkah pun. Capek iya, sampai tujuan? Enggak. Itulah hidup banyak orang hari ini. Kita sibuk sekali di kepala tapi mandek di hidup nyata. Dan di balik semua itu, ada satu kenyataan pahit yang sering kita hindari. Ambisi tanpa aksi bukan pertanda kamu punya potensi,
tapi pertanda kamu belum siap menghadapi kenyataan. Sakit? Memang. Tapi ini fakta yang harus diterima sebelum kamu bisa berubah. Coba renungkan. Bukan waktu yang bikin kamu stuck, bukan modal kecil, bukan kurangnya motivasi. Yang sebenarnya kejadian adalah kamu lebih takut gagal daripada kamu ingin berhasil. Karena ketika kamu mulai bergerak, kamu harus menghadapi resiko kecewa, kritik, kegagalan nyata. Dan jauh di dalam hati, kamu lebih nyaman melihat mimpi kamu tetap bersih, sempurna, dan aman dalam angan-angan. Diam bukan bikin kamu aman, diam justru membunuh waktumu pelan-pelan. Dan waktu adalah satu-satunya hal yang gak bisa kamu refund. Kalau kamu baca sampai sini, itu berarti satu, kamu sadar ada yang salah. Dan itu langkah pertama untuk keluar dari lingkaran ini. Sekarang kita tarik benang merahnya. Ambisi itu bukan musuh. Masalahnya adalah, ketika ambisi berhenti di kepala, bukan berubah jadi langkah kecil yang konsisten. Ada satu prinsip yang harus kamu pegang mulai hari ini. Kemajuan kecil yang dilakukan setiap hari, jauh lebih berharga daripada rencana besar yang gak pernah dimulai. Lebih baik mulai jelek daripada terus nunggu sempurna, karena progres yang sedikit tetap mengalahkan niat yang besar. Dan ketika kamu bergerak, sekecil apapun, otakmu mulai membentuk identitas baru. Aku adalah orang yang bertindak. Itu yang bakal membangun momentum. Tapi aku tahu, saat mulai bertindak, kamu bakal ketemu banyak rintangan baru. Ragu, cemas, sampai takut salah mengatur hidup dan uang. Dan itu wajar. Ingat prinsip utamanya, mulai dulu, perbaiki sambil jalan. Karena langkah pertamamu, sekecil apapun, adalah deklarasi bahwa kamu nggak mau hidupmu ditentukan oleh rasa takut lagi. Sekarang saatnya kamu keluar dari pola lama itu. Nggak cukup cuma sadar, kamu perlu sistem yang bikin kamu terpaksa bergerak. Ini 3 langkah sederhana yang langsung bisa kamu terapin hari ini. 1. Turunin standar mulai. Bukan turunin kualitas impianmu, tapi turunin ekspektasi awalmu. Ganti mulai bisnis proper jadi coba jual satu produk ke satu orang. Ganti konten harus perfect jadi upload satu video seadanya dulu. Karena yang kamu butuh itu bukan kesempurnaan, tapi momentum. 2. Kunci deadline kecil dan publikasi niat. Tulis target mingguan yang jelas dan terukur, lalu umumin ke 1-2 orang dekat. Begitu ada reputasi yang dipertaruhkan, otakmu nggak akan berani menunda seenaknya. Ini bakal memaksa kamu untuk tetap aktif. 3. Fokus pada satu prioritas dulu. Ambisi itu bagus, tapi kalau semuanya dikejar bareng, hasilnya, kamu nyangkut di tengah semua. Tentukan satu hal yang paling berdampak, jalani minimal 90 hari. Konsistensi beats intensity. Dan ini penting, setiap kali kamu berhasil sekecil apapun, rayakan progresnya. Itu cara mengajari otak bahwa aksi, alam dopamin, bukan lamunan, alam dopamin. Mulai dari hal yang kamu bisa lakukan dalam 5 menit setiap hari, karena orang yang berhasil bukan yang paling bertalenta, tapi yang paling sering muncul dalam pertarungan. Jadi, sekarang kamu punya 2 pilihan, tetap hidup dalam lingkaran ambisi tanpa aksi, atau mulai melangkah meski kecil, meski belum siap sepenuhnya. Karena kalau kamu nunggu waktu yang ideal, kamu cuma bakal terus melihat orang lain menyalip kamu satu persatu. Dan suatu hari kamu sadar, kamu nggak fagal karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu nggak pernah benar-benar mulai. Ingat ini baik-baik. Hidup nggak berubah karena mimpi yang besar. Hidup berubah karena keberanian mengambil langkah pertama. Kalau kamu ngerasa konten ini nusuk tepat di bagian hidup yang kamu sembunyikan selama ini, itu tandanya kamu lagi berada di titik kritis. Titik di mana kamu bisa tetap sama atau bangkit. Gue harap kamu milih yang kedua. Dan kalau kamu butuh lebih banyak insight biar hidupmu benar-benar bergerak ke depan, klik like, komen, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan video penting berikutnya. Karena journey-mu keluar dari lingkaran ini, barusan dimulai. Sekarang giliran kamu yang buktiin.